pakaian tadi luar, nasib gua bagus saja ya, beruntung. Dibuka kaosnya dibuat buntel. Ada yang begini, ya gua kagak tahu apaan yang bawa nyesel, kagak bawa nyesel, gua bawa aja deh dikit, gua kantongin. Ada yang lagi yang begini, gua bawa nyesel, gua kagak bawa nyesel, ngapain? Ngerepot-ngerepotin aja mau ngebawa. Begitu keluar dari gua tempat terang, masya Allah, berlian itu rupanya tadi yang di dalam minyak, sayangnya udah nggak bisa masuk lagi ke situ. Masya Allah, yang bawa banyak nyesel banget. Gua tahu berlian celana, gua buka buat buntel. Yang bawa di kantong ada 4, gue isi cuma 1. Yang kagak bawa, iya, coba 2 biji ke 3 biji kan lumayan lo jual. Nyesel semua tuh. Ini gambaran pahala, Pak. Ini pahala entar di akhirat begitu. Sekarang memang gelap kagak kelihatan. Entar di akhirat, ini pahala sholat, ini pahala ngaji, ini pahala kamu nafkahin istri sama anak, ini begini-begini. Masya Allah, nyesel banget yang getol. Kembalikan saya lagi ya Allah ke dunia. Fa'asodako aku minas solihin. Saya akan bersedekah, saya akan jadi orang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Allah nggak bisa. Udah masuknya ke alam akhirat udah nggak bisa balik lagi ke dunia. Di sana nanti nyesel. Iya emang nyesel datangnya belakangan. Ada nggak nyesel duluan? Ada nggak nyesel duluan? Ada orang nonton kambing bandot. Orang nonton kambing korban gede banget ya duluan, diseruduk dari belakang sampai kesumpet. Gue nyesel banget duluan. Gue tahu bakal diseruduk mah gue belakangan. Gue nyesel duluan cuman itu doang tuh. Mati Pak kita ini. Kita bakal mati. Kita bakal mati. Apalagi sekarang ya Allah. Sulawesi Barat gempa. Tadi Sulawesi Utara. Tadi nih. Terus lagi Kalimantan Selatan banjir. Sumedang tanah longsor. Puncak pakai banjir. Ada lagi Jogja Gunung Merapi meletus. Lumajang Jawa Timur Gunung Semeru meletus. Tadi Ciang kebakaran Tanah Abang. Gejala apa ini ya? Yuk kita simak satu hadis dari Nabi. Mudah-mudahan jadi nasihat buat kita. Kata Nabi, ijat tohidal pai'u duwala. Apabila kekayaan negara ini cuman bisa dinikmatin oleh kelompok orang tertentu. Insya Allah udah kaya, gaji gede, fasilitas dikasih rumah sama kendaraan, gaji gede, tunjangan jabatan gede, masih korupsi bansos. Matinya ampul-ampulan ini orang nanti. Orang yang begini matinya ampul-ampulan. Tahu gak ampul-ampulan? Idatul pai'u wal amanatu magnama. Apabila amanat sudah diselewengkan. Istri itu amanat, anak amanat, musola itu amanat. Amanat dari yang mewakafkan tanah dan mencurahkan sedekah jarinya buat bangunan. Itu jangan dihianatin, itu amanat. Wa zakatu magroma. Apabila zakat udah pada diutang. Ini sih kagak dah. Saya tahu kali ini mah paling banter zakat fitrah. Daging belum punya gue zakat fitrah dipikirin. Ini pengusaha-pengusaha Pak. Pajak dia bayar, zakat kagak. Wa zakatu magroma wa tu'allimu li ghairid din. Apabila orang belajar udah bukan lagi kepentingan agama.
Kalaupun dia rajin ngaji, ngajinya bukan karena agama. Kalaupun dia datang ceramah, udah bukan lagi karena agama. Transportnya berapa duit? Kalau gede nih gue datang. Ada yang begitu sekarang? Ada. Kalaupun datang ngaji bukan karena agama, gue nggak enak aja sama Pak RW. Gue nggak enak aja sama Pak RT. Belajar ngajar udah bukan karena agama. Berapa banyak orang tua yang didik anaknya bukan lagi karena agama. Wa atau arrajulu imro'atah, apabila orang laki udah pada tunduk banget, apa kata bininya? Apa kata bininya diikutin. Ini bukan berarti kita suami ini nggak boleh nyuci, nggak boleh masak, Pak. Boleh. Dalam rangka membantu meringankan tugas istri. Tapi kalau disuruh mah, Bang, lu jangan kemana-mana ya di rumah. Ngepel, cebiring, nyetrika, gue mau arisan. Ingat, jangan lupa, udah teduh banget tuh kalau hujan cucian angkatin. Buteng deh, kita orang laki digituin. Maaf nih Bu, surga ada di telapak kaki Ibu, percaya saya. Tapi kuncinya di suami. Ibu meninggal, jidat ibu kapalan kayak dengkul ontak karena rajin sholat. Kalau ibu meninggal, suami kagak redok, belum tentu surga terbuka. Boleh nggak istri manggil suaminya ayang beb? Boleh. Suami manggil istrinya mami. Boleh. Boleh kalau pantas. Ya boleh kalau pantas. Suami, ayang beb, pacul papi di mana? Ya, manggil ayang beb yang ditanyain pacul. Pantas nggak? Kalau nggak pantas jangan. Boleh sih boleh, cuman pantas apa kagak? Papi makan no. Sama apa? Sama pecah koncong. Ya kalau menurut ukuran bapak pantas boleh. Kalau kagak ya jangan, tawain bocah. Wa aqo ummahu, apabila anak udah pada durhaka sama ibunya. Wa adna sadiqahu wa aqso abahu, apabila anak udah lebih mementingkan temennya dan mengabaikan bapaknya. Kalau temennya datang, bininya tidur, dibangunin. Bangun-bangun bikin kopi, temen gue datang dari Cinere. Tapi kalau bapaknya datang, dia lihat dari dalam rumah, ngapain itu aki-aki gini hari. Masa nama bini kalau dia nanyain gue, bilangin gue tidur ya. Kurang ajar banget ini orang begini. Lebih pentingin temen daripada bapaknya. Wa zaharatul aswatu fil masajid, apabila orang teriak-teriak di musola, di masjid, ngomongin urusan dunia. Ada nggak sekarang? HP ini bahaya nih Pak. Kadang-kadang kita lagi khotbah Jumat, dia mah lagi WA aja nih HP. Kadang-kadang nelpon, udah temu belum pembelinya? Berani ngasih berapa duit dia buat komisi kita? Jangan lagi ngobek di masjid. Awas. Banyak itu sekarang. Ini kan kalau kata setan gepeng ini. Hati-hati kita. Jangan kena dikendalikan sama dia. Matiin udah, kalau udah masuk masjid mah kita menghadap Allah. Jangan dengerin khotbah Jumat baru mainin HP. Wa kana zaimul qaumi arzalahum, apabila pemuka-pemuka masyarakat adalah orang yang rendah budi pekertinya.
Sekarang siapapun yang banyak duitnya kita pilih. Bodoh amat lagunya mah. Kadang-kadang salah kita juga sih. Salah kita juga, mau kagak mau kita akuin. Atau pemilu kemarin Pilpres mau di 100.000 200.000 kita pilih, kita kagak tahu akibatnya. Ini begini nih ujung-ujungannya. Lah bener Pak. Biasa mah kita biar cerdas nama. Lapang kata duit 100.000 200.000 kita dibikin porak-poranda, ujung-ujungannya musibah datang dah. Emang kita nyengundang, agak sadar kita nyengundang musibah ini. Musibah ini kita nyengundang. Lihat di surat Al-Imran, kita kaji lagi tuh. Musibah datang gara-gara ulah kita. Sekarang udah stop dah. Wa ukrimar rajulu mahabbata syari, apabila orang dihormatin karena takut sama galaknya. Gue bilangin, kalau ketemu bapak anu salaman cium tangannya. Dia mah kalau tangannya kagak dicium nabok dia mah. Orang dicium tangannya cuma gara-gara takut ditabok. Orang dikasih duit karena takut sama galaknya, takut sama jahatnya, bikin perusahaan. Ya kan? Sekian buat ormas, sekian buat preman. Anak yatim di dekat kantor dia kagak pernah kasih. Kenapa preman dikasih? Dia takut entar kalau mama diganggu sama preman. Nih. Wadhaharatil qainatu wal ma'adzib. Yang berikutnya, apabila orang-orang udah pengen banget jadi biduan diiringin alat musik. Sekarang kan udah zamannya. Orang pada sebat kalau dia jadi biduan, apalagi orang yang cakep, suaranya enak, nyanyinya bisa. Ya ilaha illallah, ketemu mic, kagak terlepas-lepas. Iya, lihatin aja di TV. Apakah itu judulnya Liga Dangdut ya? Apalagi banyak banget ya itu yang mencetak biduan-biduan. Ada nggak biduan jadi kori? Nggak ada. Kori jadi biduan? Ada, saya nggak sebut namanya. Ada. Ya, emang apa? Orang kalau kori mengaji maulid dia paling 200.000. Biduan oleh tanggap orang dia nyanyi, belum jadi tuan rumah, belum jadi awal nyawer. Makanya bocah mau jadi biduan daripada kori. Lah kan ya kan? Ya kalau salah maafin saya. Saya bukan ahli nganalisa, tapi emang kenyataannya kayak begitu menurut saya. Faktanya. Waktu itu saya ingat banget itu Akademi Dangdut apa yang nyanyi tinggal berlima itu yang pemenangnya ya. Si Nanang. Terus lagi. Siapa ya? Danang, ibu kenapa ibu mah? Jurinya 5. Waktu itu Saiful Jamil, Tasugiarto, Isdalia, sama Benigno ya Bu ya. Salah itu yang laki, yang ganteng tuh Benigno ya. Iya. Itu ada lagi itu orang nyanyi selagu, ada yang nyawer 25 juta berangkatin umroh gratis. Nangis saya depan TV. Ya Allah. Nyanyi dia selagu yang nyawer pakai 25 juta dan berangkatin umroh. Bisa jadi ponakan gua ajarin ngaji susah banget. Emang kalau ngaji mah paling banter 200.000. Ini Pak rusaknya zaman. Rusaknya nih begini. Yang nyanyi muslim, jurinya 5 muslim. Mainnya pas azan maghrib mulain. Kita udah pulang ngaji yang kedua jam 12 belum sudah. Si ada itu acara. Apa itu Bu? Acaranya Bu ya? Nah, gua ngeliat masalah ini gua kali pergi ngaji tadi masih udah lagi dia ini nyanyi. Apa Liga Dangdut apa Akademi Dangdut itu. Dangdut Akademi. Kadang kita ngajar ngaji, jamaah banyak buat rumah rapat banget ngaji musola 20 orang, 25 musola saya sono 25.
25 udah banyak banget udah. Lagian panggung gembira Agustusan ada dangdut pamilis, masa itu orang banyak banget. Bener keder saya. Wala ana hadil umma awaluha, apabila orang yang sekarang hidup udah banyak nyaci maki orang-orang tua yang udah meninggal. Kita yang hidup udah bukan lagi doain yang meninggal, malah kadang-kadang kita omong-omongin. Bapak kita mah dulu tolol banget ya. Tanah segitu lebarnya dijual, kagak jadi apa-apa. Coba kalau jualnya sekarang, pala lu bejat emang dijual buat ngempanin lo. Makan aja susah pada waktu itu, lu sekarang lagi omong-omongin. Boro-boro lu bacain Yasin, lu datang kuburannya. Datang kuburannya ziarah pada belagu, ikut majlis taklim rombongan ziarah Sunan kali apa Wali Songo, ziarah ngono Wali Songo Jawa keliling kan, Wali Songo kan ke Jawa Timur, emaknya suruh ngomong, ayo majlis ibu-ibu kamu saya mah ada, dia mau nyari apa itu ziarah ke kuburan, gimana tahu, orang mana tahu, keramat dia yang bener mah itu emaknya di rumah. Tumanya yang bikin berkah dia, yang emaknya disuruh ngomong, mak besok saya minggu depan ziarah majlis taklim tapi nggak boleh bawa anak-anak, mak ngomong ya di rumah. Iya ya emak mau aja lagi ya bu, ibu jarum yang kecil ibu cari, kampak ibu buang. Jarum yang kecil di mana-mana dicari, kampak yang gede. Itu sebetulnya keramat ibu yang mendatangin keberkahan mah itu emak di rumah. Urusin emaknya. Kalau masih ada, kalau udah meninggal ya datang ziarahin kuburannya. Yang datang aja ngoret. Boro-boro baca Yasin. Fatihah juga kagak, habis ngoret dia ngomong, mak doain saya besok mau hajatan. Kalau bisa jangan hujan ya. Gabut yang doain orang hidup, udah lagi bebalin lagi. Kali-kali datang ke kuburan mau hajatan minta doain sama emaknya, kan jangan hujan. Nah kan kita keder, doa itu ibadah. Orang di kuburan udah kagak ada ibadah, ya ada pahala yang nyampe ke dia, cuman sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan sama doa anak yang soleh, itu pahalanya mengalir. Ya kan makin turi, ya Allah jangan turin hujan, anak saya mau hajatan. Ya salah datang. Kalau kepengen hajatan kagak hujan mah datang ke rumah saya. Ya saya kasih tahu aja nih, caranya gampang. Cari kodok buduk, ikat pakai tali rapia di tiang tenda, gua kenceng tiang tenda. Nih, gua udah mendung banget, geledek angin udah mendung banget, kagak bakal turun. Itu kodok. Ya kodok lah yang diikat, gimana dia mau turun? Nah kalau hujan mah sampai dia bisa mindahin. Gitu. Tuh, kalau udah kayak gitu tuh apabila apa tadi dihitung agak. Apabila harta negara, kekayaan negara udah dinikmati sama orang sekelompok orang tertentu, apabila zakat udah diutang, amanat udah selewengkan, apabila orang belajar bukan karena agama, apabila suami udah pada tunduk banget sama kata bininya, apabila partakibu indah zalik, kalian siap-siap semuanya. Rihan hamro, adanya angin merah yang sangat berbahaya. Satu penyakit yang lutus dari neraka namanya rihan hamro, angin merah. Angin merah nyelusup ke manusia, masuk ke otak, gila orang. Kalau dia masuk ke hati, ini orang jadi punya penyakit seperti stroke dan lain sebagainya. Makanya anak cucu Nabi pernah hampir mau diambil nama ini, Nabi mau bunuh. Itu angin, kata itu angin merah, saya nggak bisa dibinasakan, saya bakal ada sampai hari kiamat. Nabi ada minta tolong sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ajarin Nabi doa, Allahumma ini a'udzubika minarihil ahmar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya angin merah
wadamil aswad, dan dari bahaya darah hitam. Darah hitam ini yang bikin orang stroke, darah tinggi dan lain sebagainya. Wadail akbar, dan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Allahumma ini a'udzubika minarihil ahmar wadamil aswad wadail akbar. Cuman segitu. Udah. Itu angin merah. Bisa juga ini kebakaran. Wazalzalatan, gempa bumi yang susul menyusul. 2. Hati-hati kalian. Wahospan, tanah longsor. Wamashon, hujan batu. Apa ini hujan batu? Apakah gunung meletus? Apa gedung runtuh? Apa mungkin emang antar kampung berantem main sambit-sambitan sama batu? Ini kan Nabi omongannya kita perlu terjemahkan. Wakozpan, dan wabah penyakit yang susah dicari obatnya. 5. Apabila tadi udah kelihatan tanda-tanda, kita siap-siap dah. Banyak-banyak dekatin diri aja sama Allah dah. Ya karena emang bahayanya itu kata Nabi tuh. Insya Allah lagi kita ini bakal mati. Kadang-kadang caranya kita kagak dikasih tahu, ada kalanya mendadak. Sriwijaya Air, siapa yang duga dia bakal mati? Iya kan? Dia sih kayak kita, gue besok masih ada, gue ini terbang Jakarta Pontianak di atas Kepulauan Seribu tuh pesawat hilang kontak, cari-cari sampai susah. Nggak, jangan bingung, kita udah tahu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Mereka bertanya, kapan itu datangnya kematian kalau kamu termasuk orang yang benar? Ngomong aja lu mati. Kapan? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'udhuhum wa hum ya'isimun. Sebenarnya mereka enggak nunggu apa-apa kecuali hanya satu teriakan dari Allah bakal datang ketika mereka sedang asik-asiknya. La yastati'una tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un. Kalau itu teriakan yang lalu datang, mereka udah gak bisa bikin wasiat, bahkan jasadnya untuk pulang ke rumah keluarganya susah. Ini kan udah kita baca tiap orang meninggal, tiap malam kita baca. Buat pulang aja nih bang badannya, buat pulang ke keluarganya udah kagak bisa. Ini udah hancur, kotak-kotak kalau kita liatin tuh, gitu tuh. Ada juga Tanjung Priok ketiban kapas mati orang. 1 kontainer. Kapasnya 1 kontainer. Ya mati. Ada kalanya sakit dulu. Kata Allah nih, hai malaikat, berangkat kamu. Kemana ya Allah? Brigip Ujung. Kalau Brigip Ujung, kolong jalan tol. Ngapain saya ya Allah? Ambil selera makan itu dari mulut hambaku. Pertama yang diambil Pak, selera makan dari mulut kita sama malaikat. Apa aja kita makan Pak RW udah kagak enak. Ya bukannya makannya kagak enak, seleranya udah kagak ada. Mbak makan ya Mbak ya, kali-kali Mbak sesuap 2 suap, kayak perut ada isinya Bapak sembuh, kali Bapak kelihatan loyo begitu. Wah kagak pengen makan apa-apa. Apa yang kira-kira Bapak pengenin, Bapak angen-angenin, saya siapin. Bener lu ngomong. Lah bener Mbak, lah saya makan sayang sama Bapak. Ngomong nah, martabak manis, martabak telur. Agak baunya gue udah pada puyeng. Yang gue lagi angen-angen banget mainin yang kali-kali enak itu pepesan tai kambing kali enak. Yang bener nggak Bapak? Ya kita lu cari, katanya apa aja gue mau lu siapin, kita cari, kalau bisa yang baru keluar kali masih anget. Mau cariin. Ini Mbak udah mateng, cepet amat. Pakai apa? Pepes saya isiin bawang merah, cabai merah, tomat tuh. Mateng dah tuh. Cobain dah lu. Lu bawa yang minta. Lu sayang kagak sama gua? Ya sayang Mbak. Ya kalau emang rasanya lu sayang, lu ikhlas, lu cobain ngapa dikit enak apa kagak? Gak mau kagak mau. Cobain. Belangkekan. Enak.
pahit Pak. Ya yang sehat aja pahit, apalagi gua yang sakit. Udah buang dah, cucunya makan bebek santai kambing. Malaikat kedua berangkat. Saya ngapain ya Allah? Ambil tenaga badannya itu hambaku. Ambil Pak tenaga badan kita. Ya Allah, udah lemes aja boro-boro datang ke musola berjamaah apalagi pakai turun kayak sini. Nanjat pulangnya. Kadang-kadang sholat di rumah juga perek, emang lagunya tengil. Lah sholat apa kagak ada yang pereknya, biar kagak sakit apa juga. Bisa berdiri diri kagak bisa diri duduk, kagak bisa duduk rebahan. Ini emang kadang-kadang lagunya pada begitu. Hajatan, undangan mah cakep banget. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bermaksud menyelenggarakan resepsi pernikahan anak saya Anu, titelnya disebut putra kedua Bapak Anu, dengan ini putrika ini Bapak ini. Itu Insya Allah dengan mengharap ridho Allah. Begitu hajatan Pak, emaknya kagak sholat, bapaknya kagak sholat, pengantin kagak sholat, pengejek, tukang pangkeng semua. Mengharap ridho Allah dari mana? Kampung saya ini mah. Itu kadang-kadang kita suka bikin pemanis mulut pakai bahasa ya. Bahasa kita bikin cuma sekedar pemanis mulut. Itu omongan lu mah cakep dengan mengharap ridho, tapi kelakuan lu ngapa jadi begitu? Ya habisnya Ustaz bagaimana ya, Johor tamu lagi banyak. Asar tambah lagi besan nyampe. Maghrib sibuk. Isya entar panjang, Isya sama waktunya dah, udah pada bubaran juga baru sholat Isya, tiduran, subuh kepulesan. Malaikat ketiga berangkat. Ngapain saya ya Allah? Ambil cahaya wajahnya, senyumannya dari itu orang. Udah pada layu, toyok, pucet, jelek udah orang. Dia ada ganteng banget lagi sehat, kalau sakit jelek. Apalagi emang sehatnya jelek. Ada yang ngomong orang di rumah sakit cakep-cakep banget Kak. Bohong. Mana ada orang sakit cakep. Saya malas buat ke rumah sakit kan. Sekarang ini iya apa-apa dikit main covid dinanya. Apalagi pulangnya ditanya dari mana? Dari rumah sakit. Siapa yang sakit? Lo kan saya kudu nyebutin banyak banget. Kudu minta daftar dulu sama suster. Iya kalau kita tanya dari mana? Dari rumah sakit. Siapa yang sakit? Loh seruangan aku banyak banget, kita perlu nyebutin atuh lo hitung diri kita. Nanya itu kok ngerepotin. Malaikat keempat berangkat. Ngapain insya Allah? Ambil dosanya tuh orang. Tuh Pak, kita kalau lagi sakit itu pada hakikatnya Allah lagi sayang sama kita, dosa kita lagi dihapus. Makanya Allah mengampuni dosa orang kadang-kadang dengan badan dikasih sakit, kadang-kadang rezekinya dipersulit. Ini yang malam ini datang kemarin lagi nggak punya duit, jangan nanggung. Ya mungkin dosa aku lagi diampuni, ini gue duit susah. Ya, begitu. Makanya kalau bisa jangan berdosa supaya rezekinya padun ala nasi ayat tubuh, satu kewajiban bagi manusia bertobat. Walakin tarku zunub aujabu, akan tetapi jangan sampai berbuat dosa itu lebih wajib. Jangan begini, aku dosa biar banyak gue tobat juga diampunin. Kalau bisa mah jangan berdosa walaupun ada fasilitas tobat. Sebab kalau udah ngampunin dosa bisa jadi badan kita sakit. Ya kita dah nguyung. Sawara ada anak mantu. Bawa ke rumah sakit kali ya. Memang apa sih? Ya abang mah jauh bang. Saya yang rumah saya deket tiap malam saya nempenin. Gak bisa tidur bang, makan beberapa kali kagak mau makan. Memang duitnya dari mana? Ya duit mah gampang dah, kita mau sawar ntar gimana kan. Yang penting yang sakit kita obatin dulu. Bawa kita ke rumah sakit. Model kita rumah sakitnya mana? Sini RSUD Sawangan. Sana Perikasi Fatmawati. Kalau ke sana Marinir, RSUD Pasar Minggu, Cahira, Dr. Sibro. Puri Cinere jauh. Model kita jauh dari Boko Puri Cinere. Mahal kita.
Sampai di sana masuk ruang gawat darurat, langsung datu suster bak gua repot-repot diinfus. Asal kita baru masuk ke UGD diinfus, tanda-tanda kita nggak pulang pak. Sebab infusan mas botol gua pakai 3 jam 4 jam. Ngapa udah begini baru dibawa ke sini pak? Kata dokter, la ilaha illallah dok, ini juga nekat, duit mah belum kelihatan. Ini bapak ini harus dirawat ini. Keluarganya hubungin bagian administrasi, cariin ruang penginapan. Cariin kira-kira keluarga kita nyariin kelas kita, ruangan kita kelas berapa? Kelas 3. Bener emang, BPJS gratis. Kelas 3 ruangan rame-rame. Wah ilaha illallah pak, itu kalau lagi jam besuk datang dulu nih, lagi masih orang boleh dibesuk. Yang saudaranya penyakitnya romannya udah lagi mau sembuh, ketawa-ketawa bercanda-bercanda di situ. Yang besuk, yang lagi yang keluarganya romana tambah parah, nangis mingsak-mingsak. Lah kita baru masuk lah kan pada puyeng. Dengarnya ketawa, dengarnya nangis. Dah, ilaha illallah di ruangan. Gitu mah kelas 1 aja dah. Emang apa bedanya? Kelas 1 ruangan cuma berdua, kalau kagak sendiri. Kelebihannya apa? AC sama TV. Siapa yang lagi menonton TV? Gue penyakit gue lagi kayak begini. Siapa yang lagi mau pakai AC? Ketahuan gue lagi menggigil. Kata dokter, jangan makan yang manis, yang asam, yang pedas, yang asin jangan dulu ya. Ya ilaha illallah. Begitu kita masuk ke ruangan pagi, kira-kira jam 11 datang dari dapur. Didorong pakai gerobak, rodak. Kan ada kita senampan. Bubur lembek adem, tahu adem, sayur bening adem, sama payah sepotong. Ya ilaha illallah. Yang sehat enak makan begitu, lagi sakit. Ya dunia lagunya dah. Ponakan datang besok gue parcel anggur manis, gua kagak boleh. Ada jeruk asem, kagak boleh. Ada yang ngumpet-ngumpet juga bawain opor ayam dah, pedes. Kagak boleh. Kemarin lagi sehat kagak ada yang bawain. Giran gua kagak boleh, mau banyak aja lagi ini. Yang enak siapa? Yang enak siapa? Yang nungguin. Kalau mamanya dosa kita apa nih istilahnya, kita dosa kita udah habis, orangnya belum sembuh, ini orang lagi ditambahin pahalanya. Kalau pahalanya udah banyak belum juga sembuh, ini orang lagi diangkat derajatnya di sisi Allah. Itu kalau kita lagi sakit makanya biar sabar. Kita lagi diampunin dosa kita ya Allah. Emang gue dari muda daripada gue males. Dosa daripada gue pulang gue masih bawa dosa, biarinlah. Ini di dunia sakit begini ya enak, ada yang bisa ngusap-ngusap, yang bisa ngurut-ngurutin, ya kan? Gitu. Teman pada datang ngeliatin. Teman saya pesan kalau nengokin orang sakit bawaan pak, ya jeruk sekilo, kayak mangga sekilo bawa, supaya enak nanyanya. Yang datang besuk orang sakit nggak bawa apa-apa, pakai nanya. Apa yang abang rasain sih bang? Kagak ada rasa-rasanya, nggak ada rasa jeruk, kagak ada rasa mangga. Yang datang lenggang, pakai nanya apa rasanya. Tuh, datang bawa jeruk enak. Tanya, apa sih bang yang abang rasain? Kepala gua pusing, perut gua mulus, kan gitu. Saya mau datang ke bapak, kiranya apa rasanya? Yang sakit juga tahu. Nggak ada rasa-rasa, nggak ada rasa jeruk, nggak ada rasa mangga, pokoknya ya datangnya lenggang. Hei malaikat, kalau umur kita masih ada, pulangin udah itu selera makannya. Taruh udah di mulut kita selera makan, mulai ini kita makan dah, dikit-dikit. Awas hati-hati. Emang mulai makan udah mulai enak, jangan kebangetan apa aja dimakan. Kata orang kita apa namanya ya? Kambuhan. Iya, dalam rangka kemarau ini kambuhannya bahaya. Karena kemarin kagak doyan makan, sekarang butuh doyan apa aja dimakan. Awas.
Dua malaikat kembalikan deh itu tenaganya. Datang lagi udah ke musola. Ya ilah elah di musola temen nyambut hangat. Ya Allah Bang Haji, saya dengar kemarin dirawat di rumah sakit ya, saya belum sempat besuk, maafin saya. Ente kagak datang besuk juga, alhamdulillah doa ente pada nyampe. Ini saya bisa pulang lagi karena doa temen-temen. Kan begitu. Malaikat ketiga, pulangin lagi deh tuh wajahnya. Cakep lagi dah. Ya nggak pucat lagi. Malaikat keempat yang ngambil dosa kagak nunggu-nungguin, kagak dipanggil. Ya Allah, lah saya kan ini berempat, teman saya yang tiga udah mulangin kerjaannya, lah saya ini yang megangin dosa belum juga dipanggil. Mana ini orang emang dosanya banyak, berat banget ya Allah meganginnya. Apa kata Allah? Malaikat di mana Rahman Rahimku? Kalau dosa seseorang udah diambil pakai dikembaliin lagi. Orang dia itu dikasih sakit dalam rangka menghapus dosanya. Ambil. Iya, cuman masalahnya nih kemana ini ya Allah, saya capek megangin. Lemparin ke laut. Laut nolak. Oh, jangan, menceburin aja ke sini. Lah ikan pada kagak hidup. Mabok dosa orang. Mau balik ke gunung juga kagak mau. Jangan. Tanaman-tanaman gak bisa tumbuh saking panasnya di dosa. Bingung malaikat, lah iya jadi gua kemana ini nih ya. Akhirnya temen malaikat berbisik, udah jadiin berkat buat orang takziah yang belum selesai udah pulang. Takziah kayak ngaji kayak belum selesai udah pulang. Berkatin tuh orang dikit. Malaikat tuh bagi-bagi. Habis malaikat, wah bener. Kagak begini gue capek. Makanya kalau ngaji kalau takziah sampai doa penutup baru pulang. Ini kadang-kadang ibu-ibu di kampung saya Maulid datang dapat bingkisan pulang. Pindah. Periksa tuh bungkusan yang dibawa. Jangan-jangan ini dosa orang ini. Udah. Kalau umurnya udah habis, tuh malaikat yang 4 kagak dipanggil bu, justru dipanggil malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail berangkat. Mana ya Allah, berigip ujung. Kenapa ya Allah cabut nyawanya ini hambaku? Oh iya ya Allah, kasih surat perintah malaikat Jibril sebelum berangkat ngelihat catatan amal kita dulu. Ini orang sholatnya bagaimana? Rajin nggak berjamaahnya? Ini orang sama orang tuanya bagaimana? Sama saudaranya akur apa enggak? Sama tetangganya iri apa enggak? Dengki apa kagak? Diperiksa sama malaikat Jibril. Oh bagus. Dan malaikat Jibril mau ke rumah kita. Sampai di rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Nabi mah ya, malaikat Israel datang, assalamualaikum. Jawab Siti Fatimah, waalaikumsalam. Ada orang Badui. Mau ketemu siapa Pak? Mau ketemu Rasul. Rasul lagi sibuk ngurusin penyakitnya Pak, mohon maaf. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Pak, kan saya udah bilang. Akhirnya Nabi dengar. Fatimah, siapa di luar? Ada orang Baduy ya Rasul, masya Allah kelihatan itu orang serem banget. Saya ngeliat wajah dia, masa merinding bulu kuduk saya, gemeter tulang. Ya Allah, ma Fatimah, itu mah malaikat Ijrail, suruh masuk malaikat Ijrail. Ya sahabatku, malaikat Jibril di mana? Jibril lagi di pintu langit siap-siap pada menjemput. Ntar lama nggak lama dia nyampe. Jibril ini emang gimana sih ya? Tolong kabarin saya dah. Ini ceritanya lagi lewat mampir apa sengaja mau kesini? Sengaja mau kesini Rasul, mau silaturahim apa jabut nyawa sekalian, silaturahim sekaligus nyabut nyawa. Itu pun kalau engkau bersedia. Kalau engkau nggak bersedia saya pulang lagi. Enak Nabi mah. Nah kalau kita malaikat Jibril datang nyabut nyawa, iya jangan begini apa udah loh, galakan dia gantung mbak. Lah Nabi Musa memang preman. Nabi Musa malaikat Jibril datang menyambut nyawa, ditabuk mukanya malaikat Jibril sama Nabi Musa.
Kalau Nabi kita mah kagak. Nabi kita mah cabut nyawanya ada pilihan. Kalau engkau bersedia sekarang saya cabut nyawa. Kalau belum, ya saya pulang. Masuk ke malaikat Jibril, malaikat Jibril. Ini ceritanya mau nyabut nyawa. Iya. Jangan begini ngapa mendadak amat ya malaikat Jibril ya. Kasih waktu apa bagi saya biar saya bisa siap-siap jauh hari sebelumnya. Lah udah saya kasih waktu dan saya kasih tanda-tanda kalau saya mau datang. Kapan telepon, SMS, WhatsApp. Lah saya kagak baca. Lah bukan itu tandanya. Tandanya yang pertama rambut abang saya putih-putihin. Nih Pak RW, menurut saya nih rambut saya udah putih-putih. Ini tanda-tanda satu saat malaikat Jibril bakal ke rumah saya, rumah kita. Kedua, penglihatan dikurang-kurangin. Saya juga kacamata udah pakai. Bukan ganteng-gantengan ini Bu, emang kalau dibuka burung. Tiga, pendengaran dikurang-kurangin. Alhamdulillah saya belum. Yang udah budek-budek dikit siap-siap. Keempat, gigi dicopotin atu-atu. Ya, itu gigi ngapa jadi begitu ya? Kita lahir bibir udah ada, lidah udah ada, gusinya udah ada, gigi belum ada. Umur 7 bulan, 8 bulan gigi baru datang latu dua dari depan. Lama-lama rapet kan ke belakang penuh. Ntar kita udah tua nih Pak, lidah masih ada, bibir masih ada, gusi masih ada, gigi udah mulai pergi. Dari Baham perginya. Baham dulu pergi dan dua. Datangnya belakangan, perginya duluan itu gigi. Kalau besok sholat berjamaah, orang dapat rakaat baru datang. Orang salam, orang belum masih pada duduk diri dan lagi udah pulang, tanya mau kemana gigi. Ya datangnya belakangan, orang udah dapat rakaat itu baru datang. Lah orang masih duduk diri dan dia lagi pada mau keluar dari musola, tanya gigi nih. Cabut nyawa dari kaki. La sabila laka min ajil jihad. Gak bisa kamu cabut nyawa dari kaki. Ini kaki banyak ibadahnya. Wah, ngaji kadang-kadang pakai kesemutan, zikir, takjil, baca yasin, tahlil. Baca cabut dari tangan, kata tangan ini juga banyak ibadahnya. Kalau dari mulut, kata mulut ini tukang baca yasin, tukang baca sholawat, tukang baca zikir, nggak bisa. Dari kuping, kata kuping ini tukang dengerin nasihat, jangan dari sini. Semua anggota badannya ngomong. Malaikat bingung. Gimana nyabut ini orang nyawanya ya? Pulang ya Allah, saya dari rumah hambamu, saya mau cabut nyawanya, anggota badannya ngomong begini-begini. Kata Allah, kalau yang orang anggotanya ngomong begitu mah jangan pakai dicabut malaikat nyawanya. Loh, matiinnya bagaimana ya Allah? Kata Allah, uktub ismi ala kafik, catat namaku di telapak tanganmu. Salah satu asmaul husna ditulis di telapak malaikat Jibril. Patarohu, engkau perlihatkan ke mukanya. Patuhibbuhu, saking cintanya itu roh dengan asmaul husna. Patah ruju ruhul mukmin min jasadihi kama yakhruju sa'ru minal ijin. Keluar orang mukmin dari badannya sama juga rambut panjang dicabut dari adonan tepung. Saya tanya, rambut dicabut dari adonan tepung gampang nggak? Orang mukmin meninggalnya begitu tuh kalau ikhlas. Sampai yang lagi bacain yasin kagak tahu. Tahu dipanggil-panggil udah kagak ada. Gitu. Falau laiza balagotil hulkum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakillah tubsirun. Al-Waqiah 83 84 85. Ketika nyawamu udah tinggal di leher, pada saat itu engkau bakal ngelihat kuburan kamu rodotun min riyadil jannah apa hufratun min hufarin niron. Entar di akhirat kamu masuk surga apa masuk neraka. Ketika nyawa udah tinggal di sini kelihatan semuanya. Masya Allah, ngeliat neraka serem kayak gitu. Itu duit 10 juta dibawa kasur kasih anak yatim dama. Kata malaikat, jangan, tanggung, udah begini lu baru bersedekah.
Kemarin lagi nyawa lu masih ada di kaki, mau sedekah susah banget, lu tahu lu udah kagak perlu sama duit, pakai lu mau sedekah. Itu udah nyaris jadi hak ahli waris. Jangan, kagak bisa sedekah. Tobat juga udah ketutup pintunya kalau udah begitu mah. Gitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Pada saat itu kami, kata malaikat, kata Allah, malaikat dan orang-orang lebih dekat dengan dia daripada kamu. Walakil la tubsirun, akan tetapi kamu kagak ngelihat. Ketika orang mukmin lagi nyawa tinggal di sini, banyak malaikat Pak berjejer, berbaris, istighfar, mintain ampun. Gitu. Masya Allah, nyawa tinggal begini udah tinggal. Yang nangis sudah nggak kedengeran. Turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril di sayap kanan ada gambar sorga 8. Di sayap kiri ada neraka 7. Begitu yang meninggalnya orang mukmin, istri yang berbakti kepada suami, ngurus anak sepenuh hati sama orang tua sayang, tuh malaikat Jibril langsung bukakan sayap kanan, seret, lebar banget kayak layar tancap film mabak. Surga 8-8-nya kelihatan. Wah, mulutnya berbisik tuh malaikat Jibril di kuping kita. Ala tahoku wala tahzanu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Jangan takut ngadepin kuburan ya Neng ya. Jangan sedih ninggalin anak bini yang lagi pada nangis, cucu lagi pada nangis. Jangan sedih. Itu kuburan biar katanya atas bawah depan belakang kiri kanan tanah, tapi dalamnya sholat berjamaah kamu, sedekah jariah kamu, bahkan baktinya kamu kepada orang tua, kepada suami, kepada keluarga, tuh di pahalanya lagi nungguin di kuburan. Ngapain di dunia capek mikirin kagak punya beras kan, tungkar lipit tulang bawang, duit tinggal sedikit, corona belum juga hilang. Dunia mikirin pulsa listrik, pulsa HP, mikirin beras, capek. Dia di kuburan enak. Malaikat bujukin kita, jangan sedih ninggalin anak cucu, tadinya saya ngurusin. Wa abziru bil jannati lati kuntum tu'adun. Bergembiralah abang dengan mati, abang bakal masuk surga yang sudah Allah janjikan buat abang. Kira-kira berani nggak kita kalau mati? Malaikat ngomong begitu, kira-kira berani nggak kita? Surga udah kelihatan. Malaikat ngomongnya begitu, berani nggak kita mati? Lah kalau saya mau berani. Ngapain di dunia capek? Apalagi mau duduk senggang dikit, azan johor bangun. Lagi mau istirahat, asar berkumandang, kalau bentar malam jalan ngaji di musola, udah lagi repot lagi, kan gitu. Punya cucu 6 tahun, sunat, udah gede lu, ntar makin gede makin malu sunat, nggak berani. Sunat, saya takut kan mbak sunat. Mamangnya datang, lo kalau mau sunat, gua kasih duit 100.000. Enceknya juga datang, gua juga ngasih 100.000. Nah, terus emaknya gua ngasih 200. Datang lagi ngomong lagi 100. Tuh bocah mikir, utek 600. Nah, gua lagi pengen punya sepeda ini. Punya duit 600. Mbak, berani Mbak sunat, berani. Bener. Bayangan dia duit 600.000. Jam 6 pagi udah nyender di samping rumah. Lu ngapa sedih banget? Jangan-jangan tukang sunat kagak datang, duit saya 600.000 hilang. Itu yang kayak gitu, takutnya denger duit 600.000 berani. Apalagi kita mau mati kan kita takutnya begitu. Kita mau mati takut ini kenapa? Kita takutnya begitu, kita nyawa kita kayak gini, malaikat ngomong mampus juga lu lahir. Kita takutnya begitu. Kalau memang Allah, kalau malaikat udah tenang aja, meninggal tuh pada. Kalau udah meninggal kayak gitu, udah ngembusin napas terakhir, udah apa yang kita banggakan? Badan pun tak berguna sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja
kini bangkai tak berharga. Omah Irama mah orang mati masih dijadiin lagu. Siapa yang udah mau kayak gitu? Kata bini kita sama adenya, no abang lo udah meninggal tadi jam 7, kita lo ambil, kita lo urusin. Loh, lo bakal gue udah mati, saya lagi bisa nyari duitnya buat empok. Kita udah kagak mau, Pak, ada ikan emas, Pak, ikan emas mati, kasih tetangga masih berebut. Nah kalau kita mah kalau udah nyawa kagak ada, lah orang juga. Ya cuman ya kita mudah-mudahan aja nanti ini husnul khotimah. Buat orang mukmin mah mati bukan berarti. Apalagi matinya mati syahid. Mati syahid itu macam-macam. Kalau yang syahid yang kagak disolatin, kagak dimandiin, itu syahid yang berperang lawan membela agama Allah, meninggal di medan perang, itu yang kagak dimandiin, kagak pakai dibungkus. Selain itu syahid banyak. Nanti kena wabah corona syahid, mati melahirkan, mati kaget kesetrum, tabrakan, itu syahid. Mati lagi ngaji begini nih, syahid. Ribuh tuh tenda, angin puting beliung datang, tenda rubuh, tiban palanya, mati. Besok di TV One biasanya, sekelompok jamaah di jalan lereng sedang mendengarkan ceramah agama karena ada acara nuju hari. Sekeluarnya ustadznya dari situ terjadilah puting beliung sehingga tenda rubuh dan menimpa jamaah, sekian orang meninggal. Syahid lagi nuntut ilmu, itu berita pakai ngata sekeluarnya ustadznya. Ustadz udah pulang berarti. Ustadz udah pulang berarti. Jadi itu siap-siap kita. Lagi kita yang di atas 50 tahun lah. Ya udah emang kita menungguin apa lagi? Musola kita enak banget pinggir jalan, masalah lampunya terang, kagak banjir. Ya mau orang mana kayak kita nih? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mau orang seberang emang tinggalnya udah di sini, udah punya rumah sini lah. Ini kampung kita, itu musola kita. Emang kalau bukan kita yang ngisiin siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Besok, tahun depan belum tentu kita bisa jalan. Jangan-jangan turun juga. Udah susah dari tempat tidur. Sekarang ayo rame-rame. Ya kita kasih keteladanan pada anak-anak muda kita. Daripada rajin ibadah, mudah-mudahan kita udah pada meninggal tuh musola masih tetap banyak jamaahnya. Kan itu tujuan kita. Tujuan kita itu. Ya emang kita udah ngewarisin harta benda, memang apa yang kita mau warisin? Mau rumah tinggal sepongge kayak duren. Ini kita warisin lah ibadah biar pada rajin. Nah terakhir barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pesan saya buat Ustaz Yahya, ada adiknya ya, ada ya, adiknya diayomin, abangnya biar bisa ngayomin adik-adiknya biar menghormatin abangnya. Jangan kita ribut, masalah apapun jangan ribut. Kita kesian orang tua kita yang udah di kuburan kalau kita ribut. Apalagi ini kita ributin banda, ya Allah. Abang bagian gede, saya mah kecil. Ya masih dibagi, untung banget, udah ngapa ya kan? Orang tua kita dulu ngempanin kita, masya Allah, musang-musing. Emak kita anaknya banyak banget, masak di dapur, lampu kudu masak pelita, air nimba. Itu kalau kayu kurang garing ya emak kita sampai nonggeng-nonggeng depan dapur niupin api. Kita surakin, kagak. Sekarang mana belagu, anaknya cucunya umur 3 tahun ulang tahun, lilin mati disundut sudah dinyala, disuruh tiup, begitu ditiup diteprokin. Malu niupin dapur kagak lu teprokin. Nggak ada, kalau kita bilang sengak pada lagunya. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga. Lah kalau cucu kita, lah kue saya kok kapan aja saya mau potong, lah jadi tong nyuruh, akhirnya kita jadi malu sama bocah. Ya utara ya, saya yakin lah terusin perjuangan almarhum Bapak. Musola kita takmirkan rame-rame.
Mudah-mudahan berkah umur kita, berkah rezeki kita, sehat badan kita. Allah pelihara kita dari berbagai macam wabah. Pokoknya mintanya jangan begini, ya Allah jauhkanlah saya dari wabah corona. Jangan begitu doanya. Ya Allah sehatkan badan saya. Begitu aja. Kalau apa-apa dikit corona, apa-apa dikit corona mulu, ujung-ujungnya kita jadi trauma karena corona. Begitu mintanya minta sehat aja udah. Apa ke penyakitnya kita menjadi jauhin. Apa dikit corona, covid, kita nyetel TV, ini kopat, ini covid, segala macam. Emang penyakit lu pada bikin semua. Kita matiin aja, udah ada TV dah, kecuali ada bola dah tuh. Kalau bola kan rekaman semua, ulangan semua. Sekarang mah. Kalau yang dengerin berita-berita begitu mah, enggak. Kita jadi biduan kagak dengerin musik ini. Baca ini besok kan yang PSBB nih apalin lah, Bu Ibu. Satu malam satu ayat aja Bu, Al-Waqiah, kalau kagak Al-Kahfi. Ya Bu ya, biar ada corona berlalu 2 bulan ini kan kadang udah 10 bulan. Atuh kagak ada manfaatnya. Satu malam satu ayat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makitsina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Kalau bisa sampai ayat 10 anu tuh Al-Kahfi, syukur-syukur Al-Waqiah. Kalau rasanya kita pengen rasanya berkah, rezeki kita gampang Pak. Maaf ini ya, bukan ngajarin ya, bukan guruin ya. Emang kayak kita memang sedekah juga bukan kagak mau. Kadang-kadang yang dibuat sedekah duitnya langka. Nah kita amalan kita menjelang matahari terbenam, habis asar, wasyamsi 1 kali, walaili 1 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Syukur-syukur diawali dengan Fatihah dulu buat orang tua kita. Bisa kan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma, dan seterusnya. Wasamsi 1 kali, walaili 1 kali, kalau Jibril palak 1 kali, kalau Jibril itu habis sholat asar. Insya Allah dah, insya Allah Pak. Ya kaya sih kagak, kita cuman kita jauh dari melarat kan, kita takut buat melarat kan. Ya kalau kayak kita mah kaya dari mana, yang kita takut dong anak sampai cucu sampai lapar nangis, duit kagak punya, berat kagak ada, apa juga Pak, jadi gelap mata kita. Mata jadi buta, budek kuping jadi budek. Kalau mata buta, kuping budek, apa juga kita embat. Saking emang udah terdesak, maka jangan sampai kayak gitu. Itu amalan-amalan kita tuh. Bersyukur Al-Waqiah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya